Yang ke-16, adakah kita memiliki kasih ilahi? Kasih ilahi kalau disimpulkan artinya tidak mementingkan diri sendiri. Karena kalau kita mengasihi, kita tidak egois. Kasih ilahi bukan perasaan tetapi karakter. Dan dia selalu mau melakukan yang terbaik bagi orang lain. Kolose 3 ayat 14 mengatakan, kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Kasih itu mau berkorban, bahkan menyerahkan nyawanya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Dan kasih tidak akan mengecewakan. Sebaliknya, keegoisan memikirkan diri sendiri kebalikan daripada kasih. Itu sebabnya kalau seseorang egois, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah contoh teladan yang paling utama tidak egois. Dalam Roma 15 ayat 1-3 saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudaraku, mari kita teladani Kristus. 1 Petrus 1 ayat 22, saya bacakan. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kita taat dulu pada kebenaran, baru kita dapat mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang betul-betul mau berkorban kepada sesama saudara kita. Ya, Tuhan atau Roh Kudus selalu mau menegur kita kapan kita sudah bersikap egois. Tapi kita harus mau ditegur oleh Tuhan. Kita harus mau meresponi atau menanggapi ya kebenaran yang Tuhan singkapkan pada kita. Masih perlu bertumbuh di dalam area ini, anakku. Pada waktu kita memberikan tanggapan yang benar kepada apa yang disingkapkan Tuhan, maka sesuatu perubahan terjadi dalam hati kita. Kita menjadi lebih mengasihi. Demikianlah proses ini berulang sampai akhirnya kita sampai ke tingkat kasih yang benar-benar ilahi, tidak berpura-pura terhadap saudara seiman. Respon kita terhadap terang Tuhan, terhadap teguran Tuhan, akan keegoisan kita, akan menyembuhkan semua bagian-bagian hati kita yang gelap, yang bingung, ataupun di mana tidak ada persatuan dalam gereja kita. Tuhan akan menyembuhkan itu semua. Karena terang Tuhan memimpin kepada kasih dan kepada persatuan. Saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam terang, Zoe itu terang, saudara, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi teranglah yang memimpin kepada kasih. Tidak ada jalan lain untuk dapat sampai kepada kasih selain berjalan di dalam terang. Persekutuan atau persatuan kita satu dengan yang lain harus didasari berjalan dalam terang. Hanya teranglah yang memimpin kepada kasih dan persatuan sejati. Sudah mengerti? Jadi tidak perlu kita heran. Kita belajar, teranglah yang memimpin kepada kasih dan persatuan yang sejati. Mustahil bagi kita memiliki persatuan sejati kalau kita menghindari terang. Kasih kita disempurnakan bila kita mau menanggapi terang Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, barang siapa menuruti firman-Nya, dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui kita ada di dalam Tuhan. Mari kita berjalan dalam terang, saudaraku. Jangan berjalan di dalam gelap. Amin. Lalu kalau kita berjalan dalam gelap, ya, itu akan menghancurkan persekutuan kita dengan Tuhan, bukan hanya dengan sesama. Yang paling nyata adalah dosa. Mari kita buang dosa. Lalu kebencian, tidak mau mengampuni. Mari kita ampuni. Kemarin bahkan kita sudah belajar mengenai Daud. Sudah mati pun Saul, diciptakannya lagu untuk mengingat Saul. Ada orang yang menguburkan mayat Saul, dipujinya, dihiburnya. Kuatkan hatimu, Tuhanmu sudah mati.
Dibutuhkan 2 orang untuk bertengkar. Kalau lagu dunia dikatakan takes 2 to tango. Dibutuhkan 2 orang untuk menari tango. Kalau tidak ada yang mau bertengkar, tidak ada yang mau membenci, salah satunya saja mau mengampuni, tidak akan jadi pertikaian itu, saudara. Itulah berjalan di dalam terang. Hari ini kita ingat, terang mendahului kasih. Mentaati terang kebenaran Tuhan, itulah yang membawa kepada kasih sejati dan kepada persatuan. Mari kita angkat tangan kita, katakan, saya berjalan dalam terang, saya buang semua dosa, saya tidak terikat 3G, saya berjalan dalam kasih, saya mengampuni semua orang. Ada amin? Amin. Karena memang dunia zaman sekarang butuh kali orang-orang yang penuh kasih Yesus. Saudaraku, dunia zaman sekarang adalah dunia yang buas. Izinkan saya membaca 1 ayat dari Titus 1 ayat 12 sampai 13. Pada akhir zaman ini, menurut Matius 24 ayat 12, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Betul, saudara? Kita tidak mau termasuk di dalamnya. Walaupun banyak kedurhakaan, banyak orang berontak, kasih kita tetap panas. Mari kita tetap mengasihi semua orang pada akhir zaman ini. Seperti surat Paulus kepada Titus yang akan kita baca. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka sehat dalam iman. Kita sejahat apapun jemaat kita, enggaknya kita bilang dia binatang buas. Atau ada kita sampai bilang binatang buas semua jemaat gitu kan, enggak. Tapi itulah yang terjadi kepada orang-orang Kreta yang dilayani oleh Titus. Sangat jahat, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Tetapi Titus tetap mengajar mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus supaya mereka berjalan dalam kasih ilahi. Dalam Titus 2 ayat 2 dikatakan, laki-laki yang tua hiduplah sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih. Titus 2 ayat 3, perempuan yang tua hidup sebagai orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajar hal-hal yang baik. Titus 2 ayat 4, perempuan muda kasihi suami, kasihi anak, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat. Titus 2 ayat 5, orang-orang muda kuasai dalam segala hal, dan seterusnya. Sekarang ini pun mungkin ya dunia di sekitar saudara seperti orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Tapi saudara tetap bisa memiliki kasih yang panas. Saudara aktifkan Zoe di dalam ini. Karena memang dunia terhilang membutuhkan orang-orang yang rela hidup sebagai Kristus-Kristus yang penuh kasih. Saudaralah Kristus-Kristus kecil di dalam dunia sekarang ini. Amin, saudara.